Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Senang sekali hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas harian kita yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah dapat kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya, baik ketika kita di dunia maupun besok ketika kita di akhirat. Selanjutnya, barangkali Anda setuju ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah sangat dianjurkan bersedekah di bulan Ramadan, tetapi akan sia-sia jika melakukan hal ini. Maka Anda harus tahu, bersedekah sangat dianjurkan, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi kalau itu diberikan di jalan Allah, maka pahalanya akan berlipat ganda menjadi 700 kali lipatnya. Seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya atau bersedekah di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dari firman Allah tersebut jelaslah bahwa siapapun yang menafkahkan hartanya kepada jalan Allah, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk amalan bersedekah. Namun jika Anda ingin bersedekah, tidak ada salahnya jika memperhatikan hal-hal berikut yang jika dilakukan ketika kita bersedekah, maka sedekah kita akan menjadi sia-sia. Lalu apakah itu? Karena kita tidak ingin sedekah menjadi sia-sia. Dan itu sebesar apapun, sebanyak apapun, jika tidak mematuhi aturan-aturan bersedekah, maka kita akan menjadi sia-sia. Hal ini kita ambil dari kitab Durratun Nasihin. Yang pertama, hendaklah kamu menyembunyikan sedekah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan ketika bersedekah itu disembunyikan, bukan diperlihatkan kepada orang lain. Karena itu akan menjadi tidak bernilai, karena ada di situ sifat riya atau pamer. Allah sudah berfirman,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum, yang artinya, dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jadi kita ingin diterima sedekahnya, maka jangan sampai ada rasa ujub, apalagi rasa riya atau pamer kepada orang lain, apalagi kalau hanya ingin mendapatkan popularitas, maka itu nilai sedekahnya akan menjadi hilang sia-sia. Yang kedua yang perlu diperhatikan ketika kita bersedekah, yaitu hendaknya janganlah kamu menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Ini yang kedua yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan pula, ketika bersedekah, hendaklah sedekah itu kamu keluarkan dari hartamu yang terbaik, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kalau kita di hadapan Allah bersedekah, jika kita memberikan, harus memberikan yang terbaik. Sama dengan yang kita makan. Kalau misalnya kita makan, kita mau, kemudian kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita sudah tidak mau, kemudian diberikan kepada orang lain, itu tidak akan ada artinya. Kemudian yang keempat yang perlu juga kita perhatikan di dalam melaksanakan sedekah, bersedekah hendaklah kamu berikan dengan wajah berseri-seri dan gembira, tidak terpaksa, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu bersedekah itu harus ikhlas, harus bergembira, harus dengan wajah yang berseri-seri, supaya sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu sudah jelas ya, Allah sudah mengatakan seperti itu. Mengapa demikian? Karena bersedekah dengan cara yang seperti tadi, dengan wajah berseri-seri, dengan gembira, kemudian tidak terpaksa atau ikhlas, maka Allah sudah menyampaikan seperti itu, dikuatkan dengan sabda Nabi yang artinya 1 dirham yang diberikan dengan wajah berseri, gembira, tidak terpaksa atau ikhlas, itu lebih baik atau mengungguli 100.000 jika diberikan dengan wajah yang tidak ikhlas. Maka ini penting supaya sedekah kita tidak sia-sia. Kemudian yang terakhir yang juga perlu kita ketahui bahwa di dalam bersedekah itu hendaklah kamu cermat memilih tempat sedekahmu. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan sedekah. Yang baik, yang cermat. Dan berikanlah kepada orang alim yang bertakwa, yang dapat menggunakan sedekah itu untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, atau kepada orang soleh yang fakir. Sebab itu Allah sudah berfirman, innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi bersedekah itu yang baik itu kepada yang miskin. Atau orang alim. Supaya yang kita berikan itu digunakan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang ingin bersedekah atau berzakat fitrah besok pada akhir Ramadan ini, agar sedekah kita dan zakat-zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sudah berzakat, sudah bersedekah, sudah berinfak, tetapi akhirnya sia-sia karena kita tidak mengerti bagaimana cara bersedekah yang baik itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, maka kami mohon maaf dan semoga Allah mengampuninya. Karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.